punya kitab juga beda sama kita. Beda. Ya, udah apa? Oke, saya jawab Jadi ya. ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan boleh balik Alkitab karena Alkitab itu palsu. Saya final. Iya, palsu ini. Dan sudah hilang yang aslinya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini kepada orang lain mau terima. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Seperti tadi kan dalam hati saya gatal bisa mendengarnya karena tidak cocok. Yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen. Tapi Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus illahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang usah. Salam Elechem Bisam Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menangkapin dan kita menyaksikan bagaimana kemudian seperti dicuplikan ada orang Kristen, ya udah bapak-bapak teman-teman sekalian, dia itu membantah Ustaz Ahmad Kainama dan Ipung Atria dan seorang mantan Yudaisme kalau nggak salah, dimana ketika dalam diskusi itu mereka berusaha mengajarkan tentang Islam, tetapi mereka menggunakan Alkitab. Lalu Bapak yang Kristen ini justru membungkam Ustadz Ahmad Kainama dan juga Ipung Atria. Di mana teman-teman sekalian, dikatakannya, kenapa kalian mengajarkan Alkitab kepada saya? Saya kan orang Kristen. Harusnya kalian mengajarkan Al-Quran. Gitu. Padahal selama ini kalian bilang bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah sekarang kenapa kalian menggunakan Alkitab untuk mengajarkan kepada saya? Dan dia menuntut agar Kainama dan rekan-rekannya mengajarkan Al-Quran kepadanya teman-teman sekalian. Jadi ini sangat mengerikan, sangat lucu juga ya. Dan saya mengajak kita teman-teman sekalian untuk menyaksikan seperti apa videonya yang ada berikut. Kita kami, lebih baik kita ini ajarkan Al-Quran kepada saya, berteman nanti. Nggak boleh diancam, nggak boleh larang-larang, nggak boleh. Ini nanti ajarkan dulu Al-Quran. Tadi Pak Ucup udah bilang logi. Bagi saya supaya kita jangan ribut seperti tadi, kan ribut jadinya. Karena kita menganggap semangat 45 bukan ribut, semangat 45. Karena saya jawab nanti. Karena kita ini ribut seperti itu. Karena apa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ajarkanlah Al-Quran. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya. Punya kitab juga beda sama kita. Beda. Ya, udah apa? Oke, saya jawab Jadi ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan boleh balik Alkitab karena Alkitab itu palsu. Saya final. Iya, palsu ini. Dan sudah hilang yang aslinya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini kepada orang lain mau terima. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Seperti tadi kan dalam hati saya gatal bisa mendengarnya karena tidak cocok. Yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen. Tapi kenapa ibu ngotot mengajarkan Alkitab kepada saya? Ibu bilang yang berhak mengajarkan Al-Quran adalah Islam. Yang berhak mengajarkan Alkitab adalah orang Kristen. Ibu kan Islam. Kenapa mengajarkan Alkitab kepada saya? Kenapa juga Kainama ini ngotot harus mengajarkan Alkitab kepada kami? Gimana sih para ustadz-ustadz ini? Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah saksikan bersama. Dan untuk Bapak ini saya apresiasi teman-teman sekalian keberanian dia untuk menghadapi Ustaz Kainama, Ipung Atria dan juga si perempuan tadi teman-teman sekalian. Ini sangat jelas ya bahwa selama ini kan yang diajarkan oleh Ustaz Kainama dan Ipung Atria adalah Alkitab, padahal mereka adalah Islam. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak yang Kristen tadi, bahwasanya kalau memang orang Islam mau mengajarkan Islam, harusnya menggunakan Al-Quran, jangan menggunakan Alkitab. Kalau orang Kristen mengajarkan Kristen kepada orang lain, harus menggunakan Alkitab. Kan harusnya masing-masing. Nah ini yang tidak tahu malu teman sekalian, bahwa mereka ini selalu menggunakan Alkitab untuk memualafkan orang lain. Padahal selama ini mereka katakan Alkitab sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah.
Contoh ya, misalnya ada video Ustaz Ahmad Kainama di kalangan ustadz-ustadz dan ada ulama di situ begitu ya. Sampai ulamanya nanti tuh nangis-nangis begitu. Ketika membaca Yesaya 29 ayat yang ke-12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia berkatakan, aku tidak bisa membaca. Ketika diberikan kepada orang yang bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia katakan, aku tidak bisa membaca karena kitab itu termaterai. Nah, teman-teman sekalian, dia mengklaim bahwa ini adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sampai ustadznya menangis-nangis ya. Teman-teman, mereka hanya mengutip ayat 12. Tapi mereka tidak mau membaca ayat 13-nya. Sementara kalau kita membaca misalnya Yesaya 29 ini teman-teman sekalian, ayat yang ke-13-nya, ya dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini, nah kalau ganti bangsa menjadi Muhammad, ini rancu. Dan pasti mereka tersinggung, bisa jadi mereka laporkan ke polisi. Ini kalau kita ganti bangsa menjadi Muhammad, oleh karena Muhammad ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bayangkan, kalau kita ganti bangsa, karena ini kan berbicara tentang bangsa yang buta. Perikopnya dari ayat yang ke-9. Ya. Nah, Kainama itu hanya membaca ayat 12 ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan ini katanya cocok kepada Muhammad ketika menerima wahyu daripada Jibril di Goa Hiro. Sampai ulamanya itu nangis-nangis kawan-kawan. Ya. Mau dikibulin oleh Ustaz Ahmad Kainama. Dan saya kira inilah yang mau dilakukan oleh Ustaz Ahmad Kainama, Ipung Atria dan rekan-rekannya kepada seorang bapak yang Kristen tadi. Tapi tidak mampan. Ternyata bukan cupu. Ya. Tapi suhu. Ngeri memang teman sekalian ya. Nah kalau mereka memaksakan ini. Ya. Seperti dilakukan oleh Ustaz Ahmad Kainama. Ini mereka rancu sekali. Ya. Mereka mencoba cari-cari kata yang berkaitan dengan Muhammad sedikit. Itu mereka heboh-hebohkan. Hampir seluruh nanti itu umat Islam itu alhamdulillah amin ya Rob. Ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Mereka kemudian bahagia. Mencari-cari ayat-ayat yang cocok daripada Alkitab untuk Nabi mereka. Atau semisalnya mereka mengutip Ulangan 18 ayat 18. Oh ini untuk Nabi Muhammad. Tapi begitu kita cocokkan dan kita sambungkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, itu nanti mereka nggak terima. Oh itu kan sudah palsu, yang itu udah palsu. Yang ini yang asli. Nah bagaimana kemudian Anda dari 66 kitab, Anda bisa kemudian berkata bahwa ini yang palsu, ini yang asli. Ini kan nggak masuk akal. Nah jadi teman-teman, itu lebih baik seperti dikatakan oleh Bapak yang Kristen tadi. Ajarkan Al-Quranmu. Jangan ajarkan Alkitab kepada jemaatmu. Karena selama ini, saya bisa katakan teman-teman sekalian. Ya, 80% mereka mengajarkan Alkitab ketimbang Al-Quran mereka. Dan mereka menarasikan hal-hal yang tidak benar. Makanya seringkali kita katakan apakah kemudian Al-Quran tidak bisa sempurna kalau tidak menjelekkan Alkitab. Apa Al-Quran tidak bisa ya menjadi panutan kebenaran atau acuan daripada pengetahuan, hikmat tanpa membahas Alkitab dan menjelek-jelekan Alkitab. Menghina Yahudi dan Nasrani. Apakah ini kemudian kita mau gitu loh mendengarkan Islam yang berceramah jika modelnya seperti ini? Makanya jangan heran ketika banyak yang kemudian meninggalkan Islam, murtad dari agama Islam. Nanti mereka tuduh oh itu kristenisasi. Mereka bagi-bagi supermi.
bagi-bagi Indomie, bagi minyak goreng. Begitu. Padahal kenyataan pelaku di lapangan adalah mereka. Tapi mereka jago membangun hoax. Ada musibah-musibah alam, orang Kristen membantu, oh itu kristenisasi. Memang lucu ya teman-teman, lucu. Tapi itu adalah kenyataan. Maka orang-orang seperti ini teman-teman sekalian, kita percaya bahwa hukuman mereka sudah ada. Ya, jadi kita tetap kuat dalam iman kita. Hati-hati karena memang ini udah media sosial ya, udah zaman akhir. Penyesat-penyesat itu akan merajalela. Maka kuatkan iman kita. Anak cucu kita itu dipaksa untuk beribadah, paksa baca Alkitab. Ya, bila perlu di rumah baca, pagi-pagi kumpul dan baca Alkitab. Supaya apa teman sekalian? Tidak mudah disesatkan oleh para penyesat di akhir zaman ini. Ingat, tidak ada jalan menuju surga di luar daripada Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Maka percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Supaya Anda beroleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.